Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung kertansia TB psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, diberikan ketenangan serta kebahagiaan, amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sama sekali teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai gangguan asam lambung kertansia psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung kertansia psikosomatis disorder teman-teman. Sekali lagi, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater teman-teman. Hanya saja saya ingin berbagi pengalaman saya ketika dulu saya mengalami gangguan asam lambung kertansia psikosomatis disorder teman-teman. Semoga video ini juga bisa mengedukasi kalian, bisa memotivasi kalian, serta bisa menemani kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung kertansia psikosomatis disorder teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ciri-ciri orang yang akan sembuh dari gangguan asam lambung kertansia psikosomatis disorder teman-teman. Teman-teman semua, ketika kalian sudah melakukan 3P alias menjaga 3P-nya, pola pikirnya sudah dijaga, pola makannya sudah dijaga, dan pola hidupnya sudah dijaga, serta juga mau melakukan metode-metode yang saya telah sarankan ke kalian semua, yang telah saya sampaikan ke kalian semua. Ketika kalian sudah melakukan hal-hal tersebut, walaupun sensasi masih kadang masih muncul, ya bisa dikatakan hilang timbul, itu tidak menjadi masalah teman-teman. Dan itu tidak berbahaya teman-teman. Dan yakin bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung kertansia psikosomatis disorder, itu sembuh teman-teman. Dan saya sudah sembuh, pasti kalian juga sembuh teman-teman. Kuncinya hanya satu teman-teman, di pola pikirnya dan juga di mental kalian. Asal kalian mau menjaga pola pikirnya, berlatih masa bodoh, berlatih bodoh amat, dan bisa cuek terhadap sensasi-sensasi yang muncul, serta ketika kalian sudah mendobrak mental kalian yang awalnya ecek-ecek, yang awalnya kaleng-kaleng, kalian sudah memiliki mental yang berani, mental seperti baja, pasti kalian akan cepat pulih dan kalian mendekati kesembuhan teman-teman. Aman teman-teman. Oke teman-teman semua, ketika kalian didatangi sensasi, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya mudah teman-teman. Kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian senangi di saat sensasi itu muncul. Kalian bisa mengalihkan, kalian lakukan, kalian pura-pura tertawa, itu sensasi hilang. Saya sering seperti itu dulu teman-teman, cara menghadapi kecemasan ketika sensasi itu ada. Ketika sensasi itu ada, saya itu berlagak kayak orang seneng. Hahaha, ketawa sendiri teman-teman. Alah, apa inilah, gitu. Sebenarnya ya waktu itu ya cemas, tapi tak masa bodohin sama pura-pura ketawa kayak gitu. Nyatanya hilang teman-teman. Juga ketika sensasi itu muncul lagi keringet keringet dingin, piar-piaran, les-lesan. Kayak ada angin yang dari perut ke dada ini ya. Saya kayak gini teman-teman. Wah, ini nggak apa-apa, ini aman, ini nggak berbahaya, ini bukan penyakit berat. Kayak gitu teman-teman. Saya mengalihkan kecemasan itu. Memang bagi penderita anxiety, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang sulit dicerna bagi orang umum, itu terjadi kepada penderita anxiety disorder. Pengalaman saya dulu ketika dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar orang yang sakit, dengar apa, apalagi dengar orang yang meninggal, mau keluar rumah takut, mau pergi takut, di keramaian takut, di sepi takut, di sore hari takut, di malam hari takut, mau mandi takut, di kamar mandi takut, mau tidur takut, bangun tidur takut, ketika tidur gampang terkejut, mudah kebangun, kaget. Saya ngalami itu teman-teman. Dan itu semua yang pernah saya alami teman-teman, ternyata dari pola pikir kita.
yang tidak terkontrol, sehingga pikiran-pikiran ketakutan itu selalu menghampiri, selalu berdatangan. Sampai saya pernah berpikir mau sampai kapan ini, kok rasanya nggak enak. Pasti kalian seperti itu, kok rasanya nggak enak, nggak nyaman, kok rasanya begini, mau sampai kapan, rasanya pengen nyerah, rasanya wah gundah gulana, rasa sedih. Saya mengalami itu teman-teman. Tapi ketika saya mengalami seperti itu, walaupun saya dalam ketakutan kecemasan yang berlebih, mulai saat itu saya berlatih teman-teman. Mau sampai kapan ketika saya mau kayak gini terus, mau sampai kapan? Masa saya mau hidup dalam kecemasan? Saya hidup rasa dalam ketakutan. Lah, akhirnya saya mulai bangkit teman-teman. Saya mulai hilangkan ketakutan itu dengan cara masa bodohin, bodoh amat saya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Orang lain mau mengatakan apa, mau bicara apa, mau ngomongin apa, saya nggak peduli. Kayak gitu teman-teman. Terus, ini penting sekali. Kalau seandainya video ini ditonton bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, ini bagi keluarga yang sedang menonton, nggak sengaja menonton ini, tolong kasihanilah mereka, kasihanilah penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, support mereka, semangatin mereka, dukung mereka, dan berilah waktu untuk mereka cerita. Ini bagi teman-teman, bagi keluarga, atau bagi yang menonton yang tidak mengalami gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, tolong supportlah penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder. Dukung terus, semangatin. Kalau perlu ya dipeluk, diberi kasih sayang yang lebih. Apa yang diinginkan turutin dulu. Karena bagi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis itu rasanya sedih, mau senang susah, mau bahagia susah, mau tenang pun susah. Maka bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis, tolong sayangilah mereka, support mereka, dan peluklah mereka. Karena mereka itu walaupun dalam fisiknya tidak kenapa-kenapa, kalau dilihat secara fisik memang sehat, secara fisik memang kelihatan sehat, baik-baik saja. Tapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, dia sebenarnya yang tidak sehat itu di mental dan pola pikirnya. Maka bagi keluarga yang sedang menonton video ini, yang mengalami atau menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, support mereka, dan semangatin mereka. Oke, begitu. Terus bagi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, kalian ya jangan berdiam diri, jangan mengurung diri, jangan merasa-rasakan sensasi. Saya juga mengalami sensasi yang kalian rasakan waktu itu. Apa itu sensasinya? Keliengan, telinga berdenging, mata buram, kepala kebas, keringat dingin, biar-biaran, les-lesan, dada di bagian kiri sakit, dada di bagian kanan sakit, ulu hati sakit, mau nafas agak berat, perut sakit, mau makan, ketika sudah isi makanan rasanya nggak nyaman, kayak terlalu kenyang, kadang ketika nggak makan rasanya nggak nyaman lagi. Terus pengalaman saya ya mudah lapar juga mudah kenyang, terus keringat dingin, ngos-ngosan, terus sama semutan di bagian kanan, takut berlebih, cemas berlebih, dengar ambulan takut kayak gitu. Nah, ketika keliengan atau sensasi apapun teman-teman itu memang tidak berbahaya, itu jangan dibikin panik. Mulai saat ini kalian berlatih masa bodoh. Nah, terus kembali ke tema ciri-ciri orang yang sembuh, yaitu mau melakukan metode-metodenya dan menjaga 3P-nya sudah. Terus walaupun masih ada sensasi, cuma ada perbedaan teman-teman. Yang biasanya sensasi itu datang 1 hari sampai 3 kali, sudah melakukan metode sama jalan-jalan, terus sensasi itu sedikit demi sedikit akan hilang, akan berkurang. Ini ciri-ciri yang sembuh. Pengalaman saya 1 minggu biasanya full sensasi itu. Nah, karena mau sembuh nih ya, 1 minggu cuma 1 kali sensasi datang. Terus 2 minggu 1 kali datang. Bahkan 3 minggu 1 kali datang. Itu ciri-ciri yang mau sembuh teman-teman. Nah, ketika di fase itu,
Lah, berarti kalian itu mau sembuh. Cuma nanti ketika ada sensasi lagi, walaupun 3 minggu sekali, kalian jangan sampai ke-trigger lagi. Jangan dipikir was-was lagi, jangan khawatir lagi, terus jangan kembali ke semula. Berpikir cemas, berpikir takut lagi, takut kronis lagi, takut penyakit berat. Jangan teman-teman. Nanti ke-trigger lagi, nanti kembali kayak awal lagi. Kalian sudah ketika 3 minggu sekali, ya sudah bodohin amat. Kalian langsung flashback. Mau nyatanya kemarin kayak gini keringat dingin piar-piaran, nyatanya nggak apa-apa, nyatanya nggak pingsan kayak gitu langsung teman-teman, agar nggak ke-trigger lagi. Itu. Terus ciri-cirinya orang yang sembuh, mau sembuh, itu sudah mulai bisa seneng, mulai bisa bahagia. Ketika sensasi, ketika cemas itu datang, sudah bisa mengalihkan. Dalam artian ya sudah nggak terlalu mengagetkan sensasi, nggak merasa rasakan sensasi. Terus nanti lama kelamaan ketika 3 minggu hanya sekali, 1 bulan sekali, nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Hilang sendirinya, cemas sudah mulai hilang, sudah mengurang, terus sensasi sudah mengurang, bahkan seakan-akan sensasi itu menyerah. Itu. Terus seperti layaknya orang normal lagi teman-teman. Sudah biasa, cerita juga nggak berat, mau ngomong juga nggak berat, nafas juga nggak tersedak, nafas nggak terlalu berat, begitu teman-teman. Ya karena apa? Karena ini sudah sembuh. Juga proses penyembuhan juga harus kalian lakukan dulu bagi yang belum. Itu. Ya apa? Yaitu latihan bodoh amatan, cuek sama pikirannya jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan berpikir negatif. Memang pengalaman saya kembali flashback lagi nih. Dulu ketika saya kedatangan sensasi, panik attack datang, cemas berlebih datang, wah rasanya nggak karu-karuan, kayak mau pingsan bahkan kayak mau itu pikiran saya waktu itu langsung ke UGD, pikirannya langsung ke rumah sakit. Memang penderita asam lambung gerdang-sensitif psikosomatis, tempat ternyamannya pengalaman saya itu ya di rumah sakit, di rumah sakit. Nah pengalaman saya waktu itu teman-teman, saya kan sudah pernah periksa sampai 7 kali teman-teman di rumah sakit. Lah itu waktu itu jam 12 malam kambuh. Sebenarnya kambuhnya itu mulai jam 9. Saya ngalamin kebas, keringet dingin, piar-piar panik attack. Kayak ngambang dari jam 9 malam sampai jam 12 teman-teman. Bayangkan berapa jam? 3 jam. Nah terus akhirnya saya minta dianterin ke rumah sakit. Sudah sampai rumah sakit teman-teman. Ini belum ketemu sama dokter, sudah hilang tuh panik. Yang awalnya piar-piaran les-lesan hilang teman-teman, padahal belum diperiksa oleh dokter. Aneh kan? Itu pengalaman saya teman-teman. Ternyata itu saya simpulkan, ternyata itu permainan anxiety pola pikirnya. Dulu setelah itu masih teman-teman. Nah, saya lakukan biasa, kegiatan biasa, itu belum melakukan metode teman-teman. Kambuh lagi, terjadi lagi. Pengennya ke rumah sakit lagi teman-teman. Pengennya ke rumah sakit karena anggapan saya dulu tempat ternyamannya itu ke rumah sakit UGD teman-teman. Nyatanya di situ ya divonis atau diagnosa oleh dokter cuma asam lambung sama pikiran yang berlebih. Panik attack itu datang karena pikiran terlalu over gitu. Saya waktu itu juga nggak percaya. Memang bagi penderita asam lambung gerdang-sensitif psikosomatis disorder itu nggak percayaan. Juga gampang sensitif. Ketika didiagnosa, dokter sudah mendiagnosa nggak percaya. Jadi yang diharapkan itu memang agak susah. Apa sih yang sebenarnya diharapkan penderita asam lambung gerdang-sensitif psikosomatis disorder? Kayak gitu teman-teman. Kayak saya itu heran dengan diri sendiri gitu loh. Waktu itu. Nah terus ketika kepenginnya, waktu itu kan saya pengennya ya nggak terjadi penyakit kronis, nggak terjadi penyakit berat. Ketika sudah didiagnosa dokter oleh dokter, nyatanya nggak apa-apa, baik-baik saja, cuma di gangguan asam lambung. Nyatanya nggak terima, katanya nggak kepengin kena penyakit kronis, penyakit berat. Tapi ketika sudah didiagnosa nggak terima, nggak percaya. Jadi antara nggak mau dengan penyakit kronis, nggak mau dengan penyakit berat, ketika didiagnosa hanya gangguan asam lambung, nggak terima. Seakan-akan ini kayak kepenginnya, kepenginnya penyakit berat. Padahal aslinya kan ya ditakuti gitu kan teman-teman. Waktu itu. Saya nggak terima waktu itu. Lah, sudah. Dari situ udah sembuh teman-teman. Sembuhnya maksudnya udah lega, maksudnya nggak cemas berlebih lagi. Sudah apa?
sudah rileks lagi karena sudah dari UGD. Nah, terus mulai saat itu saya lakukan jalan-jalan. Jalan-jalan pun mikir-mikir teman-teman. Aduh, nanti kelingan, nanti pingsan, nanti kambuh gimana ya? Pikirannya kayak gitu teman-teman. Mau jalan-jalan pertama kali itu waktu itu. Nah, wah, kambuh pulang, pengen cepat pulang teman-teman, pengen cepat pulang. Ketika pulang, ini hilang, cemas itu hilang. Terus sudah di dalam rumah, ya ketrigger lagi. Sensasi datang, ketrigger lagi, cemas lagi. Di rumah ya juga yang ngerasain ketrigger, ngerasain cemas berlebih, sensasi datang lagi. Jadi antara di luar sama nggak di luar. Cuma waktu itu memang ketika jalan-jalan itu takutnya kan kenapa-napa di luar rumah. Terus juga takut nanti nggak ada yang nolongin kayak gitu teman-teman, pikiran saya dulu. Nah, terus waktu itu akhirnya kambuh lagi teman-teman, kambuh lagi. Nah, mulai saat itu didiagnosa lagi, nyatanya asam lambung saja. Nah, oleh dokter, coba kalau nggak percaya masnya itu ke penyakit dalam, saya manut ke situ biar tahu gitu tuh, untuk memantapkan, untuk meyakinkan. Nah, setelah di EKG, setelah di ronsen ke radiologi, dokter pun sudah menyatakan masnya itu nggak apa-apa, paru-paru ya normal, jantung ya normal, perut ya normal. Padahal sudah dilihatkan hasil ronsennya, hasil EKG-nya teman-teman. Waktu itu saya juga belum percaya. Itu, saya belum percaya. Tapi rasanya ini dok, sesak nafas. Dipeganglah dada saya. Oh, masa lagi berat ya nafasnya? Iya dok, ini kadang jantungnya juga berdetak. Di dada itu dedegan. Dedegan atau berdetak tanpa sebab dok. Duk, duk, duk gitu. Wah, apalagi pas sholat Jumat, dok. Gitu kan. Masnya itu nggak apa-apa. Ya gitu, wah, masa dok? Masnya itu di gangguan mental. Masnya itu pikirannya berlebihan. Masnya itu aman-aman saja, normal-normal saja. Jantung, paru-paru, sama lambung juga normal. Masnya lihat sendiri kan. Masa dok saya masa nggak kenapa-napa? Kayak gitu sampai kayak gitu teman-teman. Iya, masnya itu hanya di gangguan mental sama pola pikir yang berlebih. Masnya itu cemas, depresi. Terus gimana dok? Ya, masnya coba ke psikiater dulu. Lah, saya kenapa dok? Saya nggak gila kan? Kayak gitu sampai kayak gitu. Masnya itu nggak gila, cuman masnya itu nggak bisa mengontrol pola pikirnya, nggak bisa mengatur pola pikirnya. Masnya itu terlalu stuck ke pikirannya negatif. Lah, waktu itu setelah dari penyakit dalam saya dirujuk ke psikiater. Nah, setelah itu saya mulai mikir, orang saya nggak gila. Kalau saya didiagnosa nyatanya nggak apa-apa. Terus ketika saya sudah diagnosa hanya di gangguan pola pikir sama mental, ngapain saya ke situ? Akhirnya saya mulai bangkit, saya merubah mindset yang negatif itu, saya rubah dialihkan ke positif teman-teman. Saya dinyatakan mental itu terlalu lemah, gampang takut, mudah takut sama cemas. Karena saya latih sendiri teman-teman, tanpa ke psikiater. Latih sekarang saya harus mulai bangkit. Saya mulai bodoh amat dengan sensasi. Nyatanya saya sudah periksa sampai 7 kali, saya nggak didiagnosa penyakit berat. Saya sudah yakin teman-teman, kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah lakukan metode. Walaupun sensasi muncul, Allah, nyatanya nggak apa-apa. Saya sudah periksa 7 kali, saya sudah di ronsen. Wah, terus ketakutan muncul, tetap masih muncul teman-teman. Masih awal-awal itu masih muncul. Apalagi sholat Jumat teman-teman. Walah, keringat dingin di sholat di rakaat kedua teman-teman. Saya sampai pernah berhenti di rakaat kedua karena dedegan itu teman-teman. Berdedak-detak, duk 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 duk, banter banget teman-teman, banter sekali. Akhirnya, wah, ini kacau lagi nih, kacau lagi. Tapi saya bodohin, latih lagi, latih lagi, latih lagi. Alhamdulillah ada perubahan. Yang biasanya sensasi itu muncul, misalnya muncul, alhamdulillah berkurang. 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Alhamdulillah di 3 bulannya, di 1 bulannya, ya di bulan ketiga itu, dalam 1 bulan itu hilang teman-teman. Sudah berlatih masa bodoh dengan sensasi, ya sudah bisa merespon dengan sensasi waktu itu. Alah, ini nggak bahaya, ini cuma numpang lewat, ini nggak bahaya. Juga saya memperlakukan ke diri saya teman-teman, saya memperlakukan diri saya sendiri, saya itu baik-baik saja, layaknya orang sehat. Oh, saya nggak apa-apa, ini sehat-sehat kok. Saya itu cuma di pola pikirnya sama di mental saya, ini nggak apa-apa. Gitu teman-teman, itu dilatih terus saya. Sampai 1 hari itu dilatih itu terus. Mikirnya, besok jalan-jalan lagi nih. Wah, besok ke sawah situ nyenengin.
Wah, besok ke kebun situ. Wah, besok jalan-jalan situ. Wah, pemandangannya indah, pemandangannya enak dipandang. Juga, wah, udaranya sehat, seger. Mikirnya enak-enak, teman-teman. Wah, apalagi yang kerja itu. Kalau kerja, kalau ada lemburan itu kan bonus. Pikirnya bonus saja, teman-teman. Pikirnya bonus saja. Ingatlah, ada hal-hal yang indah, teman-teman. Ada hal-hal yang indah menanti. Nanti justru itu ada kebahagiaan tersendiri karena sudah pernah melewati di ujian yang terbesar yang tidak masuk logika di pikiran manusia, teman-teman. Itu. Kalau orang dulu mengatakan ketika orang yang mengalami gangguan asam lambung kertan sensitif psikosomatis disorder, kalau mau sabar, kalau mau bisa melewati, jerene atau kata orang dulu, orang Jawa, bahkan ada orang Madura, itu ada yang bilang itu akan memiliki kelebihan. Jerene Arab mulia, katanya akan mulia kalau mampu atau bisa melewatinya. Itu yang diingat itu, teman-teman. Nah, itu karena asam lambung ini, gangguan asam lambung kertan sensitif psikosomatis disorder itu bukan gangguan saat ini saja, teman-teman. Dari dulu sudah ada, teman-teman. Dari dulu sudah ada. Itu dari zaman sebelum ada HP, ada handphone, ada YouTube, sebelum ada mentor-mentor seperti ini, teman-teman. Itu sebenarnya sudah ada. Itu. Nah, terus nah, ciri-cirinya yaitu jarang sensasi itu sudah tidak lagi sering berdatangan. Ketika sensasi itu ada, ya sudah bisa berlatih bodo amat, sudah bisa masa bodohin, bisa cuekin, juga bisa sedikit-sedikit menertawakan sensasi Allah paling numpang lewat. Kayak gitu. Ini ciri-ciri orang yang akan sembuh dari gangguan asam lambung kertan sensitif psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, terus ketika ada yang bertanya, sembuhnya itu gimana, Mas? Masnya itu sembuh gimana? Yaitu saya itu bodoh amat dengan sensasi. Kalau makan Allah bodoh amat, sudah nggak terlalu mikir, teman-teman. Nanti asam lambungnya naik gak ya? Nggak terlalu mikir itu. Udah, wah makan, pengen makan, makan. Pengen udut, ya udut. Ini, pengen ngerokok, yang ngerokok. Pengen ngopi, yang ngopi. Udah. Ini walaupun awal-awal dulu ketika habis ngopi, itu sensasi datang, teman-teman. Kayak kedutan itu ya, di perut itu. Dudut gitu kan. Kedutan itu loh. Allah, tetap ngopi, teman-teman. Bodoh amat. Nyatanya nggak pingsan. Lah, paling sensasi numpang lewat. Wah, bodo amatin, teman-teman. Nyatanya hilang sendiri, teman-teman. Terus awal-awal dulu, saya dulu memang makan kalau makan bakso, teman-teman. Itu refleks, teman-teman. Karena mau makannya dulu juga sering mikir-mikir. Aduh, nanti makan bakso naik gak ya? Makan goreng-goreng ini. Juga, aduh, kalau makan goreng-goreng ini, nanti naik gak ya asam lambungnya? Awal-awal dulu sering mikir kayak gitu, teman-teman. Kayak kalian, teman-teman. Tapi waktu pas sudah merubah mindset, sudah latih, alah, sekarang pengen makan gorengan, makan aja. Pengen makan bakso, makan aja. Walaupun sensasi itu ada, teman-teman. Awal-awal mulai pemulihan itu, walaupun sensasi itu ada, alah, sudah bisa mengendalikan, paling numpang lewat aja. Sensasi, lewatnya jangan kelamaan, ya gitu. Alah, numpang lewat. Ya, enggak hilang, teman-teman. Hilang sendirinya. Itu. Makanya mulai sekarang yang perlu kalian obati, yang perlu kalian perbaiki itu di pola pikir sama mental kalian yang ngecek-ngecek itu. Terus ketika kalian sudah bisa mempraktekkan itu, ya kalian bisa bahagia. Ketika sensasi itu kalian bisa menertawakan. Jangan mengat-ngatkan sensasi kayak gitu asalnya. Asalkan jangan mengat-ngatkan sensasi, jangan berpikir negatif, jangan ke-trigger lagi. Bodoh amatin, kita flashback. Nyatanya kemarin ada sensasi, ya aman-aman aja, kayak gitu aja, teman-teman. Enak, udah, jangan terlalu banyak mikir. Mentalnya didobrak, mental acak-acak itu. Latih mental acak-acak itu. Nunggu kapan, teman-teman? Mulai sekarang, udah. Makan, makan aja lah. Aja mikir, jangan mikir, jangan, udah. Bodoh amatin, kayak gitu. Ingatlah, ada hal-hal yang indah menanti, teman-teman. Kalian harus semangat. Kalian lakukan metode jaga 3P-nya. Itu jangan sering kelaparan. Dulu sering kelaparan sih jadinya kena asam lambung. Sekarang sering makan, teman-teman. Ingat pola makannya dijaga, kasihanilah diri kalian, pedulikan diri kalian. Jangan sampai terulang lagi diri kalian yang mengakibatkan asam lambung kertan sensitif psikosomatis itu ada, teman-teman. Itu jangan sampai. Dulu kalian sebelum kena asam lambung kertan sensitif psikosomatis, kalian itu sering gak enakan, sering rikuhan cara bahasa Jawanya. Terus pengen profesionalis, pengen berpenampilan sempurna, pengen dipuji.
Kalian sekarang, kalian harus dirubah. Kalian jangan terlalu memikirkan orang lain sehingga lupa akan diri sendiri. Jangan terlalu mempedulikan orang lain sedangkan kalian itu mengabaikan diri sendiri, teman-teman. Sayangilah diri kalian sendiri, cintailah diri kalian sendiri, perhatikan diri sendiri, teman-teman. Terus rasa nggak enakan itu dihilangkan. Memang penderita asam lambung gerd anxiety di psikosomatik disorder itu memang dulunya seakan-akan kayak orang egois. Saya juga pengalaman dikatakan orang egois begitu. Terus kayak seakan-akan kita itu berperilaku seperti orang yang masa bodoh. Tapi hanya di fisik. Pola pikir nggak bisa bohong, teman-teman. Saya waktu itu pengalaman saya bodoh amat. Karepe dewek cara bahasa Jawane. Perilaku saya itu kayak seperti orang bodoh amatan, nggak pedulian. Makanya dikatakan egois. Gitu. Tapi pola pikir itu nggak bisa bohong, teman-teman. Fisik terlihat secara bodoh amat, kayak orang egois, tapi pikiran itu nggak enak. Sebenarnya yang nggak enakan itu yang perlu dihilangkan. Nggak enakannya itu di pola pikirnya, sama di perasaannya. Terus perfeksionisnya, sama pola pikirnya, sama perasaannya itu dihilangkan, teman-teman. Udah, kita lakukan sewajarnya apa adanya. Opo anane, wis ngono. Iku. Terus ketika kalian mau masa bodoh, harus sinkron antara fisik sama pola pikir harus sinkron. Masa bodohnya itu sinkron. Jangan di fisik saja bodoh amat. Seakan-akan kayak ala bodoh amat, tapi pikiran juga harus bodoh amat, teman-teman. Jangan malah fisik kayak seperti orang bodoh amat tapi pikiran nggak bodoh amat. Itu teman-teman, hilangkan. Terus yang dulunya pengalaman saya emosinya nggak terkontrol, mulai sekarang jadilah orang pemaaf. Terus jadilah orang yang bijaksana. Gitu, maafkan sesuatu yang telah terjadi, terus lupakan sesuatu yang menyakitimu. Udah kayak gitu aja. Udah, jangan dibikin repot. Dulu yang sering sekali nggak bisa mengontrol emosi, kepenginnya itu selalu yang di depan. Ketika ada problem, ada masalah, pengennya di depan yang bisa mengatasi. Sekarang udah, biarkan saja. Udah, maafkan. Jangan dibalas, jangan diunek-unek, jangan dipendam di hati. Udah kayak gitu aja. Masa bodohin pola pikir dan perasaan sama perilakunya. Jangan di perilakunya saja, jangan di perilakunya saja, tapi perasaan sama pikiran itu bodoh amat. Oh, itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Udah kayak gitu aja, teman-teman. Terus sensitif yang mudah tersinggung, mulai sekarang kalian jangan sensitif lagi. Ketika kalian sembuh nanti, jangan sensitif. Allah, dia nggak bicarain saya, paling dia bicarain dia. Kayak gitu aja. Walaupun seakan-akan kayak menceritakan kamu, teman-teman, udahlah masa bodohin. Memang kalau saat ini kalian itu sensitif banget, mudah emosi. Memang karena kalian itu dalam keadaan gangguan anxiety disorder, teman-teman. Jadi mudah sensitif, mudah emosi, moodnya gampang, nggak teratur. Memang karena dalam keadaan anxiety. Saya pengalaman itu dulu, teman-teman. Itu gampang sensitif, emosian, kayak gitu. Karena apa? Hormon serotoninnya, penderita anxiety itu kan nggak ada untuk mengontrol mood, mengontrol stres. Hormon dopamin sama endorfinnya memang nggak ada, hormon kebahagiaannya. Jadi kalau saya ya wajar-wajar aja kalau dalam keadaan gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatik disorder. Pengennya itu yang paling dipedulikan, pengennya diperhatiin Pak, sama pengen disupport dan disemangatin. Penderita anxiety memang seperti itu, makanya saya wajar. Makanya saya menyampaikan di awal bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatik disorder itu didukung, disupport sama disemangatin dan diberi kasih sayang kayak gitu. Gitu. Ya, memang ya sensitifnya apa? Ketika ada orang nih cerita orang lain sedang mengidap atau sedang mengalami penyakit, itu kita rasa, waduh jangan-jangan saya juga penyakit itu. Aduh, apa dia lagi membahas saya ya? Apalagi kalau ada yang bilang, oh kok semakin kurus ya, Mas, Mbak, kok wajahnya pucat. Wah, kalau penderitaan anxiety, pengalaman saya langsung kepikiran. Nah, makanya hindarilah orang-orang toksik, teman-teman. Hindari orang-orang toksik, juga dilatih jangan mudah tersindir, jangan mudah tersinggung. Dah bodoh amatin aja, cuekin masa bodoh. Itu. Lah, terutama ciri-ciri orang sembuh itu sudah berlatih masa bodoh. Udah, bukan urusan saya, ya udah. Oh, dia nggak penting saya untuk berpikir, saya memikirin, nggak penting, ya udah kayak gitu. Ciri-ciri orang sembuh sudah masa bodohin terhadap sensasi-sensasi yang ada. Terus yang biasanya kedatangan sensasi tiap hari akan berkurang, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nanti kelamaan
akan hilang itu sensasi teman-teman. Kecemasan yang berlebih akan berkurang, akhirnya lah sudah biasa, sudah pengalaman, nyatanya kemarin-kemarin ya aman-aman saja kayak gitu. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian semua teman-teman, bisa memberikan penyemangat untuk teman-teman semua, juga bisa mengedukasi untuk kalian semua, juga bisa jadikan ilmu untuk kalian semua untuk bangkit dari gangguan asam lambung kartan sensitif psikosomatis disorder teman-teman. Bila banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.